Mayat seorang pria ditemukan terbungkus karung di Kali Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 28 Juni 2022. Polisi pun menemukan beberapa bongkah batu di dalam karung. Belakangan terungkap, korban tewas dibunuh teman sekamarnya sendiri. Lantas, apa yang membuat tersangka tega berbuat sedemikian keji? Simak penelusurannya dalam Ulas Kasus. Selasa pagi 28 Juni, sekitar pukul 8 Mata Rano Warasa, salah satu petugas kebersihan Kali Pesanggerahan tertuju pada sebuah karung putih yang terangkut eskavator saat ia sedang mengeruk sampah. Bentuk karung yang mencurigakan memancing rasa penasaran Rano. Ia lantas mengangkat karung ini dari dalam air. Saya garuk itu pakai beko, dan ketika kita tarik ke atas itu posisi diduga kira-kira mayat, tapi kita nggak berani kita masih mayat apa enggaknya, cek sama teman. Jadi karena kita posisinya shock, saya takut juga, jadi kita kembali lagi posisi ke air itu, bungkusan karungnya. Kecurigaan Rano pun terbukti. Dari olah lokasi kejadian, polisi memastikan karung ini berisi sesosok mayat laki-laki. Bahkan, polisi juga menemukan ada beberapa bongkahan batu di dalam karung. Di tengah aliran arus Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan inilah mayat korban pembunuhan dibuang dan ditenggelamkan oleh tersangka seorang diri. Rabu siang 29 Juni, polisi mengungkap identitas mayat misterius terbungkus karung itu. Dia adalah Aples Bagus Trion. Pemuda asal Lampung ini dibunuh oleh temannya berinisial MR di kamar mes karyawan di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan. Tersangka pembunuhan yang diketahui berusia 18 tahun ini merupakan seorang perantau yang saat di Jakarta tinggal di salah satu toko yang berlokasi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan yang tepat berada di belakang saya ini. Dan amat disayangkan bahwa tempat tersebut juga justru ia jadikan sebagai tempat pembunuhan terhadap korban. Rabu sore 29 Juni, tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan tim Puslap 4 Polri melakukan olah lokasi pembunuhan di kamar mes korban. Polisi mengambil sampel di dalam kamar di lantai 2 ini. Polisi pun menemukan noda darah di kasur korban. MR, tersangka pelaku pembunuhan, diringkus polisi pada Rabu dini hari 29 Juni saat bersembunyi di kawasan Gedung Halang, Bogor. Dalam rilisnya pada Kamis siang 30 Juni, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan menyebutkan tersangka sakit hati karena kerap diperlakukan kasar oleh korban yang juga teman sekamarnya. MR mengaku emosinya terpancing saat korban menendangnya ketika MR sedang tidur pulas di kamar korban pada Senin malam 27 Juni. Korban dan MR lantas cekcok hingga berujung perkelahian. Terbakar amarah, tersangka menusuk leher korban dengan pisau sebanyak 3 kali. Kemudian tersangka panik dan sempat mandi membersihkan diri dari percikan darah yang ada di tubuhnya, kemudian mempersiapkan rencana untuk mempersiapkan karung goni, kemudian tas plastik hitam yang biasa kita gunakan buang sampah, kemudian juga dengan bantal guling untuk memasukkan korban ke dalam karung goni ini. Kemudian pada saat jam yang sudah dianggap sepi dari penglihatan orang lain, maka mayat korban diturunkan dengan menggunakan
troli ini. Kemudian dinaikkan ke sepeda motor. Sebelum membuang mayat korban ke Kali Pesanggerahan, MR memasukkan beberapa bongkah batu ke dalam karung agar mayat korban cepat tenggelam. Sesudah membuang korban, tersangka sempat sholat subuh di masjid. Polisi mengatakan, MR bahkan menginfakkan uang korban sebesar Rp500.000 untuk masjid. MR lalu membawa sepeda motor korban ke bengkel untuk diservis. Setelah selesai, tersangka pergi ke Bogor dan menyewa penginapan untuk bersembunyi. Menurut polisi, MR juga memakai uang korban untuk biaya sewa kamar. Hingga akhirnya, MR diringkus polisi. Lantas apa yang membuat MR tega berbuat keji terhadap temannya sendiri? Dendam. Nah, ini memang agak beda ini, karena motif dendam ini kemudian lalu mengakibatkan perusakan yang eksesif namanya. Jadi korban nggak cukup sekali saja dihantam atau ditusuk dengan mematikan, tapi lalu dihantam berkali-kali sampai remuk gitu ya, atau ditusuk berkali-kali sampai seperti tercacah. Jadi ada semacam pelampiasan emosi yang luar biasa pada si pelaku terhadap korban. Apapun alasan dan juga latar belakangnya, tentu tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dijerat pasal 338 dan atau 365 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Larissa Aradia, Dwi Agung, Maria Oktober, CNN Indonesia.